Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa lagi bersama saya David Alexander dan kita ada di dalam episode penghujung tahun 2021 yang berjudul Simeon dan Hana. Bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Zakaria dan kita langsung saja saksikan talk show berikut ini. Selamat datang Bang Mul di program Crossover. Ya. Kita sudah ada di dalam episode penghujung tahun 2021. Dan kita akan ada di dalam episode Simeon dan Hana. Ya. Langsung saja ya saya tanya nih Ya. Bang Mul. Nah sebenarnya siapa ini Simeon Bang Mul? Ah, Dikatakan bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Apa peran Simeon dalam kelahiran Yesus? iya. Simeon itu dikenal dengan julukan Simeon the Elder. Berarti dia penatua. Iya. Dia penatua di Bait Allah. Nah, Simeon ini adalah orang yang menantikan keselamatan dari Tuhan. Karena waktu itu kan bangsa Israel dijajah di bawah pemerintahan Romawi. Iya. Jadi dia mendambakan gitu sesuatu yang berasal dari Tuhan yang bisa menyelamatkan. Jadi bisa ada keselamatan yang berasal dari Tuhan untuk Israel. Nah, dia sudah menantikan cukup lama sampai akhirnya pokoknya dia terima bahwa dia tidak akan meninggal sebelum dia melihat keselamatan itu. Iya. Jadi dia ini kan orang yang benar, dia orang benar. Dia orang yang tanpa cacat celah. Jadi seperti Nuh. Ya, dia orang benar. Jadi dia mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat Simeon itu seperti apa, karena ini jarang dibahas. Jadi saya mau kasih lihat ayatnya di Lukas pasal 2. Ya, ayat yang ke-25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh. Ya, orang benar dan saleh. Ya, saleh artinya dia melakukan semua firman benar-benar sesuai dengan firman. Jadi artinya saleh seperti itu. Yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Jadi dia yang menantikan keselamatan datang dari Tuhan gitu untuk bangsanya. Dia menantikan itu sudah lama. Dan dia sudah menjadi penatua, umurnya sudah cukup tua, tapi dia sudah dapat firman-Nya bahwa dia tidak akan meninggal sebelum dia melihat keselamatan itu. Iya. Ya. Nah, sebenarnya bagaimana Simeon ini bisa mengetahui bahwa Mesias yang dinantikan adalah bayi yang digendong Maria? Kan padahal kelihatannya nggak ada tanda-tandanya ya. Tiba-tiba datang Maria sama Yusuf membawa bayi. Simeon langsung tahu seperti itu. Iya. Jadi kalau kita tahu peristiwanya itu adalah masa pentahiran. Masa pentahiran gini, umur 8 hari itu kan harus disunat. Nah biasanya pada saat disunat itu diberi nama. Nah makanya pada umur 8 hari itu baru diberi nama. Ini bayinya namanya Yesus. Ya. Lalu kemudian untuk wanita selama 40 hari itu dianggap najis. Setelah melahirkan dianggap kotor. Jadi harus tunggu 40 hari untuk pentahiran. Nah, bagaimana cara pentahirannya? Harus masuk ke dalam bait Allah. Dan nanti didoakan di situ. Nah, itu namanya masa pentahiran. Jadi Yusuf, Maria dan Yesus pada saat itu datang ya. Di hari yang ke-40 berarti ya, datang ke bait Allah. Lalu kemudian kan Simeon mendapat firman, gitu, datang ke bait Allah. Nah dia datang ke bait Allah, lalu dia lihat Yusuf, Maria dan Yesus. Ya, yang digendong Maria. Ya anggaplah digendong sama Maria. Nah waktu dia melihat itu, secara otomatis di dalam dia langsung memberitahu, inilah yang engkau nantikan. Jadi kalau kita dikuasai oleh Roh, maka kita bisa tahu ini siapa. Nah, Simeon dia tahu
Begitu dia lihat, dia tahu. Karena ingat sekali lagi, waktu Maria mengandung saja, dia ke tempat Elizabeth. Elizabeth langsung dalamnya bergejolak kan. Iya. Berarti ada sesuatu yang berbeda dari kandungannya Maria. Nah sekarang apalagi Simeon. Simeon orang yang benar dan saleh. Artinya dia mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Nah ketika dia diminta, ya disuruh, ya masuk ke dalam bait Allah, datang ke bait Allah. Dia datang ke bait Allah dan Yusuf, Maria, dan Yesus datang juga. Bahkan ini tidak perlu profetik. Begitu datang, oh udah langsung tahu. Oh ini yang dimaksud. Ya, karena kalau masa pentahiran kan tidak mungkin. Pentahiran, oh semuanya sama. Kan beda-beda. Seandainya bayi lahir samaan, tapi kan mungkin beda sehari 2 hari, beda sehari 2 hari, artinya tidak samaan. Iya. Ya, seandainya samaan pun Simeon pasti akan tahu, karena sesuatu yang ilahi pasti terlihat. Iya. Tidak mungkin tidak terlihat. Ya. Oke, Bang Mo. Nah, siapa yang berbicara atau menjanjikan kepada Simeon bahwa dia tidak akan mati sebelum bertemu dengan Mesias? Apakah Roh Kudus seperti itu? Ya. Iya, kalau kita baca di ayatnya ya. Di Lukas 2 ayat 26, coba ya kita baca. Dan kepadanya, kepada Simeon, telah dinyatakan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang menyatakan bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Jadi Roh Kudus menguasai Simeon sedemikian rupa sampai karena ini orang benar, dia hidupnya bergaul dengan Allah. Sama seperti Nuh, dia hidup bergaul dengan Allah. Dia suka berhubungan, suka bersekutu dengan Tuhan. Orang yang suka bersekutu dengan Tuhan pasti memiliki kepekaan roh. Ya, dia pasti memiliki kepekaan roh sehingga dia tahu ketika Roh Kudus berkata, "Pergi ke bait Allah. Apa yang engkau nantikan telah tiba." Dia pergi. Lalu sebelumnya Roh Kudus sudah menyatakan, engkau menginginkan pembebasan atau keselamatan untuk bangsa Israel. Engkau akan melihatnya sebelum engkau meninggal. Jadi Roh Kudus yang berkata kepadanya, dan Simeon jadi tahu bahwa dia tidak akan meninggal sebelum Yesus lahir atau sebelum dia melihat Yesus. Dia pasti masih hidup. Dia akan melihat. Ya, itu sebabnya kalau kita lihat dalam ayatnya, dia tuh jadi berkata seperti ini, ya. Dia kan menyambut anak itu, menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi." Orang yang dikuasai oleh roh akan tahu kapan waktunya berakhir. Kapan tugasnya selesai di muka bumi ini. Dia tahu kapan terakhir. Karena Paulus pun tahu kapan waktu dia berakhir. Ya. Simeon tahu, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Jadi kalau kita bisa membayangkan Simeon ini hidup dengan tidak bercacat celah, hidup benar. Dia sering ke bait Allah tetapi belum pernah berjumpa. Pasti dia sering ke bait Allah, belum pernah berjumpa. Akhirnya dia pulang lagi. Ya, dia pulang lagi. Tetapi yang kali ini berbeda. Ya, dia sudah mendapat pesan roh bahwa dia tidak akan meninggal. Jadi dia pegang kuat-kuat, dia tahu dia tidak akan meninggal sebelum dia melihat Tuhan. Ini luar biasa sekali ya dari Simeon, pegang firman terus sampai firman dikenapi dalam hidup. Iya, kalau kita mau pegang firman,
lebih baik seperti itu. Pegang firman seperti segala sesuatu di dunia ini tidak bisa menolong kita. Jadi kita pegang firman karena ini satu-satunya pilihan kita. Iya, nggak ada alternatif lain ya. Tidak ada alternatif lain. Alternatif yang lain jauh di bawah firman. Jadi kalau mau pegang seperti ini, bisa bayangkan orang seperti Simeon ketika dia menghadapi kematian. Oh, dia bersuka cita. Bukannya dia berduka cita, bukannya takut. Dia bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan sekarang aku sudah melihat keselamatan yang datang daripadamu. Dan sekarang aku siap menutup mata, istilahnya begitu. Kenapa? Karena kalau kita meninggal di dalam Tuhan, kita itu bukan meninggal dalam ketakutan. Kita itu bukan mati. Kita meninggal itu bukan mati. Karena kalau mati, kita akan masuk ke kematian yang kekal. Tetapi kita itu sudah menyelesaikan tugas. Itu sebabnya kita dijemput. Kalau kita banyak mendengar kisah orang-orang yang ke surga, itu dijemput oleh malaikat. Malaikat menjemput kita. Ya, malaikat menjemput kita, lalu dibawa kemana? Dibawa ke surga. Disambut di sana. Jadi peristiwa meninggalnya orang-orang benar, bagi orang yang meninggalnya, ini adalah peristiwa yang luar biasa, sesuatu yang sangat mendatangkan sukacita. Ya, ini benar-benar luar biasa. Nah, seharusnya kalau kita tahu ada keluarga kita yang meninggal di dalam Tuhan, seharusnya kita tidak sedih lama-lama. Karena kalau kita sedih lama-lama, artinya kita benar-benar egois sekali gitu. Justru malah egois, itu ya? Karena orangnya sudah bersuka cita di sana, kitanya sedih. Kita sedih kenapa? Karena berpisah kan? Iya. Artinya kita menangisi, sebenarnya bukan menangisi dianya, menangisi kitanya yang ditinggal pergi. Iya, padahal yang ditinggal pergi mungkin sudah sukacita di sana. Sukacita, damai, nggak pusing lagi lihat dunia ini. Yang nanti yang A ngomong apa, yang B ngomong apa, udah nggak pusing. Di sana udah damai, sukacita, dan tidak memikirkan lagi mau makan apa ya, nggak pusing. Jadi kalau yang di sana sudah bersukacita, seharusnya yang ditinggal tidak perlu lama-lama. Dia justru yang ditinggal itu harus melanjutkan, kalau itu orang benar, harus melanjutkan estafetnya. Untuk orang benar terus ada di dunia ini. Sampai akhirnya kita dipanggil lagi. Nah, jadi dengan peristiwa Simeon kita bisa lihat bahwa kalau kita menghadapi sesuatu yang paling ditakuti, yaitu kematian, kita nggak perlu takut. Karena Simeon tidak takut. Dia sudah siap. Nah, kalau kita belum selesai tugas kita, selama kita benar, selama kita dikuasai oleh Roh. Ingat, untuk dikuasai oleh Roh, kita harus dipenuhi oleh Roh, dituntun atau dipimpin oleh Roh, baru kita bisa dikuasai oleh Roh. Kalau kita dikuasai oleh Roh, artinya hak kita, free will kita persembahkan kepada Tuhan. Kita tidak memiliki hak lagi, tetapi Tuhan yang memberikan hak itu kepada kita, hak istimewa. Seperti Simeon, haknya sudah tidak ada, tetapi dia diberikan hak istimewa. Dia tidak akan meninggal sebelum melihat keselamatan yang dari Tuhan. Oh, haleluya. Semua orang yang memberikan haknya kepada Tuhan, dikembalikan haknya. Tapi bukan hak pribadi kita, hak istimewa yang tidak didapatkan dalam hidup orang-orang lain. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, tapi bagaimana caranya Roh Kudus itu bisa ada dalam kehidupan Simeon? Padahal sekali lagi saat itu Roh Kudus belum dicurahkan. Kalau kita lihat kisahnya Maria dan Elizabeth kan, waktu itu Elizabeth berjumpa dengan bayi Yesus. Ini kan Simeon nggak berjumpa gitu.
Gimana Bang Mul ini? Di dalam Simeon ada firman. Karena orang benar dan saleh, artinya di dalamnya ada firman. Iya. Dan dia melakukan segala sesuatu berdasarkan firman. Iya. Di dalam firman ada roh. Iya. Ada Roh Kudus. Ingat, firman itu apa sih? Firman adalah seperti Yesus kan. Firman yang menjadi manusia. Iya. Jadi, kalau Yesus adalah firman yang sudah menjadi manusia, nah kalau firman adalah firman Allahnya, firman Tuhannya, gitu. Jadi di dalam firman ada roh, dan kalau orang hidup benar, hidup dengan saleh, dia mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Jadi ini adalah sekali lagi diberikan hak istimewa. Simeon itu sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Hanya tandanya, tanda untuk bicara dalam bahasa roh itu tidak. Tandanya itu diawali di kitab Kisah Para Rasul. Iya. Jadi Simeon dikuasai oleh Roh Kudus, tetapi bukan bahasa rohnya. Tapi dia dikuasai oleh Roh Kudus. Sama seperti Daud. Daud dikuasai oleh roh juga. Iya, baru saya mau bahas tentang Daud. Iya, Daud kan dikuasai oleh roh juga. Waktu iya. apa? Waktu dilantik, waktu diurapi oleh Samuel. Ya, nah Simeon di dalamnya ada firman. Iya. Istilahnya begini, pembaptis dengan roh ada di dalam dia. Iya. Dan kalau dia selalu taat dan akurat melakukan firman, dia sudah menerima Roh Kudus. Roh Kudus bekerja atas hidupnya. Dia dikuasai oleh Roh Kudus. Karena dia dikuasai oleh Roh Kudus, dia diberikan hak istimewa. Dia itu diberikan tugas yang luar biasa. Karena dia yang memberitahukan, sekali lagi, dia yang memberitahu dan mengkonfirmasi kepada Maria. Iya. Bahwa Yesus ini benar-benar adalah yang menyelamatkan. Sebelumnya kan gembala-gembala. Iya. Sekarang Simeon. Maria sudah mendapat konfirmasi. Iya. Luar biasa. Jadi Simeon menubuatkan apa yang akan terjadi dalam kehidupan Yesus nanti. Jadi Maria sudah tahu sebelum Yesus nanti dewasa. Iya, iya. Maria sudah tahu karena ada pesan nubuatan dari Simeon. Simeon peristiwanya cuma di satu perikop itu saja, tetapi itu sangat penting. Dalam kehidupan Yusuf dan Maria itu sangat penting. Iya. Karena mereka benar-benar lebih diyakinkan lagi. Iya. Bahwa ini adalah juru selamat dunia. Iya, iya. Oh, itu luar biasa. Luar biasa. Ya, kalau orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, hidup saleh tanpa cacat celah, dan terus bergaul dengan Tuhan, hidup dituntun oleh Roh Kudus, oh, hidupnya itu akan menjadi luar biasa. Iya. Walaupun kalau dunia melihatnya biasa saja. Natural kelihatannya ya. Sepertinya natural. Tetapi dalam hidup orang ini terjadi hal yang luar biasa. Iya. Ya, mungkin seperti Simeon. Dia nggak pusing juga kali. Soal makanan, soal minuman, soal pakaian. Kenapa? Karena kerajaan Allah sudah ada di dalam dia. Iya, iya. Ya. Sedangkan orang yang pusing dengan makan, minum, pakai adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Iya. Simeon mengenal. Ya, Iya. mengenal Allah. Itu sebabnya waktu diberitahu dia langsung tahu ini adalah pesan firman dari Tuhan. Iya. Ini dari sorga. Iya. Makanya begitu dia melihat Yusuf, Maria, dan Yesus, dia langsung tahu. Oh, inilah waktunya. Iya. Di mana aku berjumpa dengan keselamatan itu. Haleluya. Haleluya. Oke, Bang Mul. Pertanyaan terakhir nih, Bang Mul. Kan kalau kita baca di perikopnya itu masih ada satu tokoh lagi nih, Bang Mul, yang belum kita bahas. Masih Iya. ada yang namanya Hana. Iya. Nah, sebenarnya siapa ini Hana? Apa perannya dalam kelahiran Yesus? Nah, ya, Hana itu
ini luar biasa juga. Walaupun sedikit ceritanya, tetapi ini luar biasa. Dia berumur 84 tahun pada saat itu ya. Iya. Jadi dia ini rajin berdoa dan berpuasa. Dia sering ada di bait Allah. Iya. Karena apa? Dia mau menantikan juga kelepasan dari sorga, dari Tuhan. Ya, dia menantikan itu juga. Tapi kan belum datang-datang. Karena belum datang-datang, dia menantikan. Dia sering di bait Allah. Tetapi saat itu dia ada di luar bait Allah. Nah, dia mendapat pesan yang sama juga. Kan ini kan nabi. Iya. Nabi itu kan menyuarakan isi hati Tuhan. Iya. Bernubuat gitu dari Tuhan. Nah, apa perannya Hana? Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 2. Jadi ini masih di perikop yang sama. Iya. Ya, sama dengan Simeon. Hana ini lain lagi. Kalau kita lihat di dalam ayat yang 36 mulai, lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda, jadi suaminya sudah meninggal. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Luar biasa, dia menantikan dengan doa dan puasa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Jadi sementara Simeon ya bernubuat, memberikan pesan nubuatan kepada Yusuf dan Maria. Iya. Tapi Hana dia memberitahukan kabar ini. Karena ini adalah suara Tuhan, ini firman Tuhan. Dia memberitahukan kepada orang lain. Iya. Jadi dia datang ke situ dan dia melihat dan dia mulai menyuarakan. Ya, dia mulai menyuarakan bahwa kelepasan untuk Yerusalem sudah tiba. Iya. Ya, dia menantikan sampai lama sekali. Umurnya 84 tahun. Jadi sudah cukup lanjut, tetapi dia masih menantikan. Itu sebabnya dia berdoa dan berpuasa. Ya, dia menantikannya seperti itu. Beda dengan Simeon. Simeon tidak dikatakan berdoa dan berpuasa. Jadi maksud saya begini. Apa yang kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Kita berdoa karena untuk Tuhan. Kita berpuasa karena untuk Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan, baik kita berdoa ya ataupun kita tidak sedang berdoa, baik kita berpuasa ataupun tidak sedang berpuasa, Tuhan memandang kita sebagai orang benar kalau kita melakukannya untuk Tuhan. Iya. Ya, Simeon tidak dikatakan berdoa dan berpuasa, tetapi dia dipandang sebagai orang benar dan saleh. Dan Roh Kudus menguasai dia. Dan Hana berdoa dan berpuasa, tapi Tuhan juga bekerja dalam kehidupan Hana. Karena ketika Yusuf, Maria, dan Yesus hadir di bait Allah, dia datang ke situ juga. Artinya ada suara Tuhan yang datang kepadanya untuk melihat Yesus. Dan ini adalah kelepasan untuk Yerusalem. Dan dia perkatakan, karena dia nabi, dia perkatakan kepada umat bahwa kelepasan dari Yerusalem sudah tiba. Sudah dilahirkan. Mesias sudah dilahirkan. Simeon punya tugas memberi pesan nubuatan kepada Yusuf dan Maria. Tapi Hana punya tugas memberitahukan kepada umat tentang keselamatan yang berasal dari Tuhan. Kalau mereka dipadukan, sesuatu yang luar biasa. Dan saya percaya, ya, menuju akhir tahun ini, kalau kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, maka nubuatan itu akan datang kepada kita. Amin.
Nubuatan itu bisa datang kepada kita untuk kita, bisa juga datang kepada kita untuk kita berikan kepada yang lain. Dan kita punya peranan di dalam kehidupan kita yang sekarang, di dalam kehidupan gereja yang sekarang, di dalam kehidupan bagaimana mencari Tuhan, bagaimana hidup di dalam Tuhan, bagaimana hidup dikuasai oleh Roh. Kita akan punya peran yang penting. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita yang punya peranan penting dalam kehidupannya. Tuhan akan bekerja di dalam kita. Dan saya percaya ketika firman nubuatan itu datang kepada kita, maka itu akan terjadi. Karena nubuatan pasti terjadi. Di dalam waktu Tuhan pasti terjadi. Dan saudara-saudara yang sudah menerima pesan nubuatan, dengarlah, catatlah pesan-pesan nubuatan itu, hidupilah, dan satu saat engkau akan menerima penggenapannya. Karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan pasti terlaksana. Dan untuk mengakhiri tahun ini, biarlah kita menyerahkan hak kita kepada Tuhan, sehingga kita diberikan hak istimewa oleh Tuhan, dan kita hidup bergaul dengan Tuhan, hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, sehingga kita tidak pernah dipisahkan dengan kasih karunia Tuhan. Siapapun dan apapun juga tidak bisa memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan. Kalau kita berada dalam kasih karunia Tuhan, maka segala sesuatu yang ilahi dan supranatural akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Oke Bang Mul, terima kasih atas kehadirannya pada episode kali ini. Kita berjumpa di tahun depan di episode yang pastinya akan lebih menarik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Demikian episode hari ini. Biar melalui episode hari ini, episode penghujung tahun 2021, saudara bisa menerima sesuatu yang luar biasa dari kisah Simeon dan Hana. Dan biar ini menjadi bekal bagi saudara sekalian untuk memasuki tahun 2022 dengan penuh gairah dan gelora Roh. Haleluya. Saudara bisa menyampaikan kesaksian, respon, sehubungan dengan episode hari ini melalui kolom komentar di bawah ini, ataupun melalui hotline chat 0821 1367 6675. Saudara juga bisa berlangganan Crossover Day, pesan firman Tuhan yang akan dikirimkan setiap hari Senin sampai Jumat melalui WhatsApp. Untuk pendaftaran, saudara bisa mengirimkan ke nomor tadi. Program Crossover akan tayang setiap hari Rabu pukul 7 malam. Saudara bisa klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria. Dan jangan lupa klik loncengnya. Saudara juga bisa follow Instagram JGF Indonesia. Saya David Alexander, kita berjumpa di episode yang selanjutnya.